menyembuhkan wabah sama-sama. Dua Raja-Raja Fatsal 2 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Saudara jangan lupa matikan handphone. Ya, Alkitab sudah disiapkan di depan ini. Saudara yang bisa lihat karena hurufnya besar, saya agak kurang bisa lihat karena silau. Saudara baca, 2, 3. Baca begitu terlalu cepat. Firman Tuhan nggak boleh dibaca terlalu cepat. Pelan-pelan karena ini bukan siaran sepak bola. Sama-sama dengan saya ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Ini keadaan yang dialami oleh penduduk Yeriko. Dia lapor kepada orang yang tepat, yaitu kepada Elisa. Dia berkata kepada Elisa, ada dua kata lihat di sana, dalam bahasa Ibrani itu berbeda satu dengan yang lain. Yang pertama, cobalah lihat letaknya kota ini baik. Seperti tuanku lihat. Yang kedua adalah pandangan seorang nabi. Yang pertama, pandangan secara umum. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Bayi yang gugur membayangkan jemaat yang dimenangkan oleh saudara belum kuat di dalam Tuhan, sudah gugur. Dia jatuh lagi ke dalam dunia, dia tidak ikut Tuhan, dia mundur dari Tuhan. Itu bayangan dari bayi yang gugur. Ya, bayi yang gugur. Nah, di dalam ayat ke-20, jawabnya sama-sama, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. 21. Kemudian pergilah dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Dari hampir 3.000 murid SAC yang sudah keluar, hanya 2 yang suka membantu sekolah Alkitab. Satu dari Sumatera Utara, dia selalu kirim uang. Satu lagi baru-baru ini, dia tidak jadi hamba Tuhan, tapi dia bantu. SAC dia kirim uang 11 juta. Ya. Tapi mari kita lihat dengan 2 pandangan mata. Ayat 19 lagi. Jadi kita lihat ayat 19 lagi.
Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat. Bahasa saya, perhatikan. Coba Tuhan perhatikan. Secara kedudukan negeri ini letaknya, Hong Shui-nya, kalau orang yang percaya Hong Shui, ya, baik. Saya nggak percaya Hong Shui. Ya, ntar jangan sampai saudara, kok Yoyo percaya Hong Shui. Enggak. Ya. Tapi airnya tidak baik. Ini membayangkan orang-orang umat Tuhan yang dari luar sepintas selalu kelihatan baik. Dan ini kekurangan kita menilai orang secara luar. Baik kelihatan. Bagus. Nampaknya bagus. Letaknya bagus. Gaya bagus. Tetapi yang tidak kelihatan itu air. Yang di dalamnya sumbernya tidak baik. Sehingga karena keadaan dalam yang tidak baik itu, pencapaian kita untuk jiwa baru sering gagal. Sudah hampir kita dapatkan, sudah hampir terima Yesus, sudah hampir dibaptis, ya gugur. Gugur kembali. Nah, saya harap saudara-saudara bisa ambil pelajaran. Kekristenan bukan soal luar. Bukan soal bangunan. Kekristenan bukan soal gedenya gereja. Hebatnya acara. No. Kekristenan itu di dalam hati kita ada air yang baik. Ada air hidup yang baik. Ada air yang baik. Bagaimana kalau saudara tinggal di satu perumahan yang paling mahal di Jakarta, tapi airnya jelek? Tiap hari saudara mesti beli air dari luar. Bayangkan saudara punya rumah mewah, hebat, tapi airnya bau busuk. Tapi untung penduduk kota ini lari kepada orang yang baik. Ya, yaitu Elisa, hamba Tuhan. Kalau Elia gambaran dari Yesus, Elisa gambaran dari Roh Kudus. Kalau ada masalah saudara, ingat kata-kata ini. Di mana ada Roh Kudus, di situ selalu ada jawaban. Ulangi. Jadi kalau saudara-saudara datang kepada Roh Kudus, selalu ada jawaban. Dan jawabannya begitu cepat. Elisa berkata begini, ayatnya yang ke-20. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku. Ini indah sekali kalimat ini. Kita yang ambil. Yang kita ambil apa? Pinggan atau piring yang baru, mangkok yang baru, piring yang besar yang baru. Tapi lebih jauh, bagiku. Apa saudara nyanyi tadi di depan, bersaksi di depan itu? Bagi Tuhan atau bagi aku? Kalau saya khotbah, ini hanya bagiku, bukan bagi Tuhan. Hidup saya tidak ada artinya. Ya, kalau saudara bersaksi tadi, bukan bagi Tuhan, tapi bagi kebutuhan saudara. Saudara apa masih ada wajah bisa ketemu Tuhan? Maka Elisa bilang, ambil pinggan baru bagi. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Di dalam salinan bahasa Inggrisnya dia berbunyi, and he said, bring me a new cross. Barunya di depan.
Bring me, bawalah kepadaku. Saudara-saudara, kalau ada percobaan, ada persoalan, ada permasalahan, ada kerinduan, ada cita-cita, ada keinginan, bawalah kepada Yesus. Ya, saya baru berobat di Singapura, dipaksa sama jemaat di Jakarta. Yang berobatnya saya, yang nganternya 10 orang, jadi 12. Kayak naik haji aja. Yang sakitnya 1, yang nganternya 10 orang. Cuma semalam. Nah, dokter periksa. Bapak lebih bagus dari 3 bulan yang lalu. Tidak sakit lagi? Tidak, saya tidak sakit lagi. Baru saya tahu dokter itu ternyata penyanyi gereja. Dokternya wanita, penyanyi gereja. Dan dia kasih CD kepada kami semua. Kasih CD. Waktu, ya mungkin gereja Protestan nyanyi. Kuartet mereka 4 orang. Nyanyinya bagus. Musiknya bagus. Kita akan undang mereka ke Indonesia. Dan mereka mau. Ya, dokternya mau. Ya, nanti kita undang ke Jakarta. Kalau nggak capek mereka mau nyanyi di Cianjur. Ya. Ongkos saya yang bayar dan mereka yang beli tiket. Bring me a new cross and put salt there. Bukan bawa piring kosong, tapi bawa piring pinggan yang di dalamnya ada banyak garam. Nah, banyak anak Tuhan piring hatinya kosong. Padahal Tuhan mau pakai piring itu untuk jadi obat. Sebab dalam Matius 5 ayat 14. Dalam Matius 5 ayat 13. Ayat 13, Matius 5 ayat 13. Haleluya. Yesus berkata, kamu adalah sama-sama garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tadi judul khotbahnya apa? Menyembuhkan wabah. Saudara, sebetulnya obat bagi dunia. Minimal saudara adalah obat bagi kota Cianjur. Coba saudara lihat, dengar dan baik perhatikan apa yang saya katakan. Seperti mewabah. Mula-mula ada yang diculik. Gadis 15 tahun suka Facebookan, ya. Duduk di gereja tapi mainin handphone, ya. Duduknya nggak mau di bawah, pengennya di atas. Supaya kalau SMS nggak ada yang lihat. Dia nggak tahu, saya tahu. Saya tahu. Karena saya punya ini, bisa lihat. Ya, ada yang suka SMS-an. Di Banyuwangi ketemunya di Batam. Hilang anak, ketemunya di Batam. Kenalan melalui SMS. Jatuh cinta melalui SMS. Jadi sekarang percintaan melalui udara. Setelah diculik, mau dijual. Tapi ketangkap. Kenapa? Nangis. Ya, saya karena ditipu. Ngajak janji. Boleh mewabah. Kota per kota. Di Bandung, di Semarang, di Jakarta. Terus di Lampung, di Palembang, sampai di Medan. Anak-anak semuda, anak perempuan kecil. 15 tahun, 16 tahun. Hilang. Yang terakhir tadi di televisi. Gadis manis 16 tahun. Hilang.